Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan presentasikan mengenai proyek akhir kami. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Amanda Fahmi dengan NIM 2014, lalu ada Firda Nur Ramadhani dengan NIM 2008, Rehan Wood dengan NIM 2016, dan Resi Kirel Angrestu dengan NIM 2070. Baik, di sini jadi kita membuat aplikasi yang bernama HealthMe, dan di sini aplikasi ini seperti perwujudan elektronik dari puskesmas, jadi kayak e-puskesmas gitu. Jadi di sini untuk pengimplementasian dari API yang pertama, di sini ada fitur yang bernama apotek terdekat, mungkin bisa dilihat di sini. Baik, jika dibuka di sini dari apotek ini akan muncul list yang dimana menunjukkan eh, list-list dari apotek berdasarkan jaraknya yang terdekat. Jadi di sini misalnya jarak dari lokasi saya dan lokasi apotek Mas Trip Pharma itu dengan jarak 0,3 km. Mungkin bisa diklik detailnya seperti apa. Nah, di sini akan muncul mapnya. Yang merah ini merupakan apotek Mas Trip Pharmanya. Ya, baik. Mungkin selanjutnya bagian penggunaan API yang kedua yaitu mengenai poli akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah penggunaan API pada pilihan jadwal poli. Nah, di mana ini nantinya admin akan menginputkan dari jadwal-jadwal yang sesuai dengan harinya. Seperti di sini, Senin ini poli umum. Setelah kita memilih poli umum, dapat memilih jadwalnya. Nah, setelah itu kita juga dapat mendaftarkan di poli tersebut dengan memasukkan nama, usia, dan lain sebagainya. Nah, nantinya data ini akan diinputkan. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke pendaftaran poli dengan mengunggah BPJS maupun KTP. Kita bisa memilihnya dari galeri maupun dari kamera. Nah, setelah data-datanya sudah didapatkan dari pendaftaran tersebut, maka otomatis menggenerate QR code. Nah, yang nantinya QR code tersebut akan di-scan oleh admin. Nah, fungsinya itu jika customer itu datang ke puskesmas, nanti akan di-scan untuk QR-nya tersebut dan memunculkan di halaman adminnya. Kemudian ini antriannya yang dimana ini mengambil dari yang sudah didaftarkan tadi. Nah, satu akun bisa mendaftarkan banyak untuk semisal anaknya, ibunya maupun sebagainya. Nah, ini dapat mendapatkan nomor antrian. Nah, dapat melihat antrian sekarang dan antrian kita. Jadi, ketika antrian tersebut sudah mendekati antrian kita, maka segera menuju ke puskesmas. Selanjutnya, Untuk yang selanjutnya ini adalah fitur berita. Jadi fitur berita ini akan menampilkan berita tentang seputar kesehatan di sini. Namun untuk API-nya ini kami mengambil dari luar. Coba mungkin dibuka. Nah, jadi terdapat berita yang berisi kesehatan di sini. Seperti ini ada Alzheimer, kemudian dan yang lainnya. Baik, selanjutnya di sini selanjutnya di sini pada bagian admin. Jadi untuk API kita ada CRUD untuk bagian jadwal. Jadi untuk bagian jadwal itu kita bisa mengaksesnya melewati admin. Jadi untuk Polimun kita bisa menambahkan jadwal, submit. Jadi datanya akan masuk ke sini, lalu contoh edit, simpan, ataupun hapus.
sudah terhapus. Baik, untuk penjelasan API-nya di sini. Jadi yang pertama kita ada apotek. Untuk penggunaan di sini kita menggunakan Node.js dengan Prisma, dan ini untuk root-nya ada apotek dan jadwal. Dan sini kita juga menggunakan Express. Nah, untuk apotek di kami sini ada untuk get untuk mendapatkan datanya, untuk PID untuk spesifik untuk apoteknya, delete, update, dan juga create. Untuk create dia menggunakan post, delete menggunakan delete. Untuk yang get dia menggunakan get. Untuk jadwal hampir sama, jadi get jadwal by day. Jadi dia mengambil jadwalnya sesuai dengan hari, jadi nanti kita menginputkannya hari. Lalu ada get jadwal by poly, jadi mengambil datanya sesuai dengan poly yang dituju. Lalu jadwal by poly by day, maksudnya jadi API ini mengambil parameter yaitu poly dan juga hari. Lalu ada create poly, create jadwal. Jadi untuk create jadwal di sini masukkannya hari, waktu, dan nama. Lalu del poly atau menghapus poly dan del jadwal. Untuk jadwal ini dia menghapus sesuai ID-nya, dan yang untuk menghapus poly juga membutuhkan ID dari poly tersebut. Yang terakhir di sini ada update jadwal. Jadi update jadwal juga sesuai dengan ID yang dituju. Oke, jika berhasil menampilkan berhasil, jika error, error. Nah, jadi untuk deploy dari API-nya saya menggunakan Railway, jadi Express Server ini untuk link dari API, dan untuk database-nya saya menggunakan PlanetScale sebagai tempat untuk upload dari database-nya. Mau tabel-tabelnya nanti akan diupload di sini. Jadi ini tabel yang kita buat, jadi ada apotek, jadwal poly, dan poly. Jadi apotek dia memiliki latitude dan longitude karena tadi untuk menghitung dari jaraknya ada jadwal poly, hanya ada hari, waktu, dan poly ID, dan juga poly. Saya mungkin akan mencontohkan satu atau dua dari API-nya. Contoh ini. Jadi datanya tadi diambil, ini harus mengisikan untuk harinya. Nah, ini untuk contoh dari data yang telah kita dapat jika menggunakan link untuk endpoint-nya ke jadwal by day dan masukkan harinya Senin. Jadi ini adalah seluruh data untuk hari Senin. Jadi seperti itu untuk demo dari API yang telah kita buat. Saya berikan ke teman saya. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.